Selamat pagi, Bu Lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi juga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Lin atas waktunya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praobservasi ya Bu ya. Sebelum saya mengobservasi kelas Ibu nanti. Nah, tujuan dari praobservasi ini Bu, kita pengen mengetahui bagian mana yang nanti Bu Ulin akan kembangkan, strateginya bagaimana ya. Yang jelas tujuan supervisi itu Bu untuk mengembangkan kemampuan Ibu dalam mengelola pembelajaran sebagai pemimpin pembelajaran. Bisa kita mulai Bu? Ya, siap bisa Pak. Oke, siap. Nah, yang pertama nih Bu, nanti kelas yang akan saya observasi itu kelas berapa dan kapan Bu? Kelas nanti yang akan Bapak Fauzan observasi, nanti saya akan memilih kelas 10.2 itu pada hari Kamis jam ke-78, yaitu pukul 12.30 sampai 14.00. Siap, berarti hari Kamis jam ke-78. Iya, hari Kamis jam ke-78. Nanti materi yang Ibu akan sampaikan, tujuan pembelajarannya apa? Ya. Jadi nanti untuk kelas 10 ini kebetulan temanya adalah tentang pengolahan makanan Nusantara. Nanti pas minggu besok itu pas untuk tujuan pembelajarannya yaitu mengembangkan produk pengolahan pangan higienis Nusantara yang dikemas dengan proses pembuatan proposal. Oke. Nah, bagian yang nanti akan saya observasi itu bagian mananya Bu? Bagian yang akan diobservasi oleh Pak Fafa nanti kebetulan bagian untuk keaktifan anak, karena di sini anak melakukan diskusi di mana kita akan mengetahui bagaimana keaktifan anak-anak ini supaya dalam pembelajaran itu untuk anak-anak yang memang kurang aktif itu kita arahkan untuk belajar bisa lebih aktif dan percaya diri. Oke, siap. Berarti kalau boleh saya simpulkan ya, bagian yang nanti akan saya observasi adalah bagian keaktifan murid-murid ya Bu ya. Nah, kemudian strategi Bu Ulin nih untuk melaksanakan apa yang tadi sudah Ibu sampaikan, yaitu mengaktifkan siswa. Strateginya gimana? Oke, strategi pembelajarannya itu saya memakai strategi inquiry Bapak, di mana inquiry itu menekankan kepada peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian untuk anak-anak yang tadi katanya kurang aktif supaya bisa aktif, strateginya? Yang pertama, strategi yang pertama tentu pendekatan secara individu, di mana kita tahu anak ini tuh untuk tingkat kepercayaan dirinya itu seberapa sih. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu, kita bagi job disk-nya, minimal satu anak itu memiliki satu job disk, sehingga di sini kita akan memberi tanggung jawab kepada setiap anak, sehingga anak yang kurang aktif ini juga akan mengikuti anak-anak yang sudah aktif karena sudah diberikan tanggung jawabnya masing-masing. Bagus nih Bu. Jadi intinya nanti di tiap ada tugas kelompok, kemudian tiap anggota ada tugas ya. Jadi itu untuk merangsang anak-anak yang kurang aktif supaya bisa aktif. Nah, selanjutnya nih, harapan Ibu nanti saat pembelajaran itu gimana? Harapannya semua peserta didik itu tetap aktif semuanya, kemudian pembelajaran juga maksimal. Jadi tidak ada yang merasa diuntungkan atau dirugikan, karena kadang kita melihat itu anak yang berkeluh kesah, Bu saya nggak mau dikelompokkan sama ini karena anak ini tuh kurang aktif. Dari pembelajaran di sini kita berikan tanggung jawabnya masing-masing sehingga kerja kelompok ini bisa dikerjakan secara bersama-sama dan tidak menggantungkan teman satu dengan teman yang lainnya. Oke. Nah, sepertinya Bu Ulin ini udah siap ya. Jadi strateginya gimana, kemudian harapan Ibu juga nanti kelas jadi tiap-tiap anak semuanya terlibat aktif dalam pembelajaran gitu ya Bu ya. Baik, mungkin praobservasi kita cukupkan ini, nanti akan kita lihat hari Kamis saat kita observasi ya. Demikian tanya jawab di praobservasi ini Bu Ulin, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi kita akan lanjutkan observasi pada hari Kamis. Ya, siap Bapak. Ya, terima kasih. Ya. Ya.
Bu Lin bisa melanjutkan agenda. Ya, siap. Terima kasih Pak Fafa. Ya, sama-sama Bu. Nah, mejanya silakan ditata. Sebelum semuanya siap, saya akan mulai terlebih dahulu. Bisa dimulai? Sudah siap untuk proses pembelajaran? Oke, kalau sudah siap, kita mulai berdoa terlebih dahulu. Seperti biasanya, silakan ketua kelas untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Beri salam. Ya, selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore. Oke, semangat selalu ya, walaupun sudah jam siang, tetapi semangat belajarnya masih sangat tinggi. Oke, sebelum memulai pembelajaran, saya ingin tanya dulu, bagaimana kabar kalian hari ini, jam ini? Baik. Masih semangat kan? Masih. Full ya, full. Kondusif lagi. Saya sampaikan sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa saya akan mengingatkan kesepakatan kita dulu saat pembelajaran tidak ada yang boleh bermain apa? Oke, silakan HP-nya diamankan dulu. HP boleh dikeluarkan jika ada instruksi untuk pembelajaran menggunakan gadget atau handphone ya. Oke, sebelum dimulai seperti biasa saya akan mengabsensi kalian. Siapa tahu ada yang masih di luar atau berubah wajahnya. Adisela, Ajeng, Akleman, Aka, Kristi. Oke. Sebelum masuk ke materi, saya ingin kalian
biaya tetap itu adalah biaya yang jumlahnya tuh sama terus Bu. Ya waktu, dan biasanya biaya tetap itu dibayarkan dalam jangka waktu yang lama, misalkan 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali dan lain sebagainya. Jadi biaya tetap itu contohnya seperti menyewa alat atau menyewa tempat. Lalu untuk biaya tidak tetap itu seperti bahan baku yang setiap harinya mungkin ada kenaikan harga ataupun ada penurunan harga, dan tergantung juga dengan kuantitas yang akan diproduksi. Gitu. Oke, terima kasih. Berarti masih ingat ya, untuk pembelajaran minggu lalu kita sudah belajar tentang perencanaan keuangan, di mana di situ kita belajar tentang 2 biaya analisa, yaitu yang pertama ada biaya tidak tetap, kemudian yang kedua yaitu ada biaya tetap. Jadi biaya tidak tetap itu menyesuaikan dari jumlah produksi yang akan kita lakukan. Kemudian kalau biaya tetap itu biaya di mana jangkanya itu dibayarkan dalam waktu hitungan bisa bulan ataupun tahun. Contohnya yaitu membayar sewa toko, kemudian membayar listrik, di mana yang dibayar itu dalam waktu tempo 1 bulan. Kemudian yang satu tahun apa? Contohnya yang 1 tahun adalah jika kita membayar yang namanya pajak. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya untuk media promosi, ada yang ingin ditanyakan untuk rencana keuangan yang kemarin kita bahas? Aman ya? Oke, berarti sudah dipelajari dengan baik. Oke, sekarang di sini kita akan belajar tentang media promosi. Sebelum kita masuk ke media promosi, adakah yang tahu menurut kalian media promosi itu apa sih? Untuk mempromosikan apa paling? Itu memperkenalkan barang yang kita jual kepada orang lain. Memperkenalkan barang yang kita jual kepada orang lain. Oke, bagus juga ya. Jadi, kita membahas tentang media promosi sesuai dengan tema pembelajaran kita, yaitu pengolahan makanan baru. Pengolahan makanan Nusantara baik nabati dan hewani. Kemarin kita sudah bagi ya untuk menentukan rencana keuangan. Kemarin sudah dibagi kelompok menjadi berapa satu kelasnya? 6. Oke, kita bahas yang pertama yaitu pengertian dari media promosi. Di sini ada gambaran pamflet atau brosur ya, di mana pengertiannya adalah dari media promosi itu sarana untuk suatu kegiatan komunikasi di bidang pemasaran yang dilaksanakan oleh produsen kepada konsumen untuk menyebarkan informasi, kemudian mempengaruhi dan mengingatkan pasar, sasaran dan produk yang ditawarkan guna mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang dan mencoba produk kita. Jadi intinya sama dengan yang dikatakan Valid tadi ya. Jadi media promosi itu kita gunakan untuk memasarkan atau memperkenalkan produk baik berupa barang ataupun jasa kepada masyarakat atau konsumen yang akan menjadi target market kita. Itu pengertian dari media promosi. Tujuannya di sini adalah untuk memberikan informasi. Nah, di sini saya memiliki contoh brosur dan contoh pamflet. Keduanya sama-sama memiliki informasi. Tetapi kalau pamflet dia informasinya lebih sedikit. Kemudian di sini dia fokusnya lebih banyak ke gambarnya. Tetapi tetap dia harus memberikan informasi produk yang mereka jual. Contohnya di sini mereka menjual Cikciro. Kemudian Cikciro ini ada beberapa menu makanan. Contohnya yaitu ada chicken wings dan dakbal. Tetapi di sini juga ada kontak personnya atau bisa memberikan informasi. Jika ingin memesan bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kemudian tidak hanya itu, dia juga untuk media promosinya tidak hanya secara langsung, tetapi bisa secara online, yaitu melalui WhatsApp, kemudian melalui IG. Ini adalah salah satu
media promosi yang paling efektif untuk saat ini itu media promosi digital atau media promosi langsung atau yang seperti apa Bu? Media promosi yang efektif untuk masa-masa sekarang ini. Oke, pertanyaan yang sangat bagus juga ya. Oke, untuk masa sekarang ini apalagi mengikuti SWOT, analisa SWOT. Pernah dengar apa itu istilah SWOT? Nah, apa itu Gabriel? Ya, peluang, ancaman, kemudian apa lagi? Kelemahan itu adalah SWOT. Oke, biar sama-sama tahu, kemudian kita samakan persepsi tentang SWOT. Jadi dalam melakukan usaha itu setelah kita menentukan promosi, sebenarnya kita analisa terlebih dahulu dengan menggunakan SWOT. Jadi SWOT selanjutnya ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, silakan kalian boleh membentuk kelompok yang sudah kalian bagi kemarin. Satu kelas kemudian dibagi menjadi 4. Oke, silakan saya kasih waktu 5 menit. Nanti setiap kelompok saya minta dibagi menjadi 3. Yaitu nanti tugasnya ada membuat media promosi secara langsung, yaitu membuat pamflet dan brosur. Silakan, ini bisa 2 orang, 2 orang. Nanti bisa dipilih ya. Tetapi untuk penilaiannya individu. Kemudian ini berarti 2 orang ini, 2 orang. Terus ada media promosi tidak langsung, bisa menggunakan IG atau WhatsApp bisnis. Ini 2. Kemudian yang satunya adalah membuat analisa STP. Jadi kalian membuat tabel seperti ini. Silakan, nanti ada 2 orang yang mengerjakan. Kemudian diingat untuk penilaiannya nanti ada penilaian individu sesuai dengan job list yang sudah dibagi dengan kelompoknya. Kemudian ada penilaian kelompok juga. Jadi bagaimana cara kalian bekerja sama dengan temannya. Silakan, untuk penilaiannya tidak hanya bersifat kelompok tetapi juga individu. Nanti saya akan cek siapa saja yang bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas yang sudah dibagi. Dan ini harus berjalan dengan baik. Supaya di sini semua kelompoknya bekerja sama dengan baik juga. Kemudian bisa membantu temannya kalau ada temannya yang belum paham. Silakan kita saling sharing ya, atau membagi ilmu yang kita miliki kepada teman yang lain. Oke, silakan manfaatkan waktu yang masih ini 12.42. 14.00 harus sudah selesai. Oke, silakan boleh dikerjakan ya. Bikin pamflet, individu ya. Raisa sama siapa? Dua orang sebentar, pamflet sama brosur. Pamflet sama Raisa ya. Ya. Bagian yang promosi tidak langsung siapa namanya?
Mesya sama Iraya. Oke, silakan kerjakan tugasnya masing-masing. Ya. Iya, jadi buat desainnya dulu. Keliling ya. Kebanyakannya aku pakai ini panas. Oh iya mas, jadi kalau aku tuh Iya bisa. aku tuh pernah nyoba yang bikin regulasi di dunia rasanya kamu nggak bisa jadi satu. Bagian tengah itu naik-naik yang bebas. Itu naik bebas. Apa yang sudah dibuat tadi? Baik teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Kaisar Abdul Hakim, nomor absen 16. Jadi di sini saya ingin memaparkan sedikit saja karena waktunya sudah singkat teman-teman. Jadi di sini saya membuat pamflet mengenai masakan saya, yaitu yang nantinya akan saya masak bersama teman-teman saya dari kelompok 2, yaitu adalah tumis kangkung cabai garam. Tapi di sini bisa kita lihat gambarnya, yaitu ada slogannya juga, yaitu adalah menu sehat hidup bahagia. Jadi dengan mengonsumsi menu yang sehat, kita bisa hidup bahagia. Kemudian di situ juga kita bisa lihat ada tumis kangkung di sebelah kanan dan di sini. Jadi intinya pada brosur saya itu memaparkan tentang apa yang nantinya dari kelompok 2 buat, yaitu adalah tumis kangkung. Oke, mungkin begitu singkatnya dari brosur yang telah kelompok 2 buat. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Terima kasih sudah dari murid dan bapak-bapak. Cukup sekian presentasi dari saya tentang brosur kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, anak-anak
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lin. Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Kakak. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi tujuan pertemuan kita kali ini, kita akan mencoba merefleksi setelah kemarin saya melihat observasi kelasnya Bu Lin. Ya. Sesuai dengan kesepakatan kemarin bahwa Bu Lin mengembangkan modelnya ya, yaitu model inquiry. Materi apa Bu kemarin, Bu? Media promosi Pak. Oke. Berarti masalah yang dikemukakan untuk siswa apa itu kemarin? Masalahnya permasalahan yang saya kemukakan di peserta didik yaitu bagaimana caranya peserta didik membuat media promosi yang menarik, karena kita melihat sekarang media promosi apalagi media online itu kan persaingannya cukup banyak ya Pak. Bagaimana cara mereka ini adalah tantangan paling berat buat mereka untuk membuat media promosi supaya konsumen itu lebih tertarik untuk melihat promosi-promosi yang mereka buat. Oke. Jadi memang kemarin Ibu memberi masalah gimana membuat promosi ya, Iya. dengan berbagai media. Karena saya lihat juga perasaan Ibu saat saya observasi kemarin gimana, Bu? Saat diobservasi cukup lumayan tenang Bapak, karena di sini kan kita persiapan dulu memang sebelum mengajar itu. Jadi saat kita berhadapan langsung dengan peserta didik, baik di observasi atau tidak, kita sudah ada bekal untuk mengajar di kelas. Oke. Nah, menurut Bu Lin nih, yang kurang kemarin dari pelaksanaan pembelajaran praktik ngajaran dengan kemarin apa menurut Bu Lin? Yang sangat kurang buat saya itu waktu Pak, karena di sini kan anak itu berdiskusi dan bekerja sama dengan temannya itu membutuhkan waktu sebenarnya yang cukup lumayan banyak, karena di sini kan mereka saling bertukar pikiran antara teman satu dengan teman yang lainnya, kemudian mereka harus membuat sebuah kesepakatan bersama bagaimana cara membuat promosi yang menarik, kesepakatannya mau dipakai yang seperti apa, karena di media promosi itu terbagi menjadi dua, ada yang media promosi langsung, ada media yang promosi tidak langsung. Kemudian saat mengerjakan pun kemarin sudah saya bagi job disk-nya masing-masing setiap siswa, dan setiap siswa ini harus bertanggung jawab atas tugas atau job disk yang sudah mereka dapatkan gitu. Jadi Menurut Bu Lin kan tadi kurangnya di waktu ya, iya. yang menyebabkan kurangnya waktu anak-anak saat diskusi dan menyelesaikan tugas itu apa? Karena tadi yang seperti saya sampaikan, mereka harus berdiskusi antara satu teman dengan teman yang lainnya, memilih, bahkan persaingan untuk media promosi sekarang banyak sekali, apalagi di media online, dan di sini dia harus membuat media promosi yang cukup lumayan menarik itu seperti apa. Jadi butuh waktu dan pemikiran yang cukup lumayan juga, karena mereka di sini kan juga belum terbiasa untuk membuat media promosi. Oke. Sebelum Ibu memberikan tugas ke anak-anak kemarin, itu kan Ibu memberikan orientasi atau pengantar gitu kan. Nah, menurut Ibu pengantarnya Ibu itu kemarin sudah cukupkah? Cukup waktu atau kelebihan waktu? Untuk pengantarnya saya rasa cukup waktu Mbak, karena di sini saya memberikan pengantarnya itu cukup singkat. Jadi di sini mereka yang akan mengembangkan apa yang sudah mereka dapatkan dari saya, karena anak-anak sekarang itu tidak bisa untuk dibatasi. Oke. Nah terus tadi sudah kemudian anak-anak dibagi kelompok ya? Iya, dibagi kelompok. Kelompoknya itu kemarin heterogen atau homogen?
Heterogen. Jadi semuanya harus rata antara yang aktif sama yang tidak aktif, karena di sini kita juga tujuannya di inquiry itu semuanya aktif. Jadi bagaimana caranya menumbuhkan rasa percaya diri kepada peserta didik yang memiliki rasa kepercayaan diri yang kurang. Oke, berarti sosial emosionalnya dapat ya. Iya, sosial. Anak-anak harus berkolaborasi. Iya. Oke. Nah, kemudian dari masalah yang Ibu berikan atau tugas, yaitu membuat media promosi. Anak-anak kemarin itu membuat 2 macam ya, Iya, 2 tidak macam. langsung sama langsung. Iya. Itu pakai media ya Bu ya? Iya. Media yang digunakan anak-anak apa Bu? Media pembelajarannya ya Pak. Mereka bisa menggunakan aplikasi-aplikasi sekarang kan dibantu dengan adanya Canva, kemudian mereka juga ternyata banyak sekali ilmu pengetahuan yang mereka tahu tentang teknologi, jadi mereka bisa mengembangkan apa yang sudah mereka tahu dan mempraktekannya secara langsung. Justru mereka tidak belajar dari guru kadang Iya, ya, iya. mengembangkan diri. Iya. Yang penting mau ya. Iya. Oke. Kemudian dari praktik yang Ibu lakukan kemarin, sempat juga ada perwakilan kelompok kalau nggak salah ya untuk presentasi. Nah, dasar penunjukan Ibu waktu nunjuk kelompok untuk presentasi itu dasarnya apa? Dasarnya di sini kan karena tadi kekurangan waktu juga, di mana saya menunjuk salah satu dari temannya itu, saya lihat pekerjaannya, oh ternyata anak ini bisa memberikan contoh kepada teman-teman yang lain atau menginspirasi. Jadi mereka setelah melihat temannya memaparkan apa yang sudah dikerjakan, teman-teman yang lain juga lebih semangat dan terinspirasi juga. Karena di sini saat anak tersebut melakukan pemaparan di depan teman-teman, kita juga memberikan evaluasi bersama-sama. Ya berarti menurut Ibu presentasinya anak-anak itu kalau misalkan penting dan tidak pentingnya itu diberi nilai, ya itu nilainya seberapa penting sih, misalnya skala 1 sampai 10 itu skalanya berapa? 80 sih Pak, 80 lebih, karena hampir semuanya itu ternyata anak-anak yang tidak aktif itu memiliki juga pengetahuan yang sebenarnya kita tidak tahu, tapi anaknya memang diam. Dari sini keaktifannya mulai dimunculkan dan dari job disk yang dimiliki masing-masing peserta didik, sehingga mereka itu mau tidak mau juga harus mengerjakan. Dan di sini kita tahu seberapa besar anak ini memahami tentang teknologi yang ada dari media. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan, dengan presentasi itu justru secara tidak langsung memberitahu kelompok lain, ini loh membuat media kalau contohnya langsung seperti ini. Ya. Oke. Baik, kemarin nah lanjut, Ibu terus menilainya anak-anak itu pakai sistem penilaian gimana? Untuk penilaiannya ada penilaian individu dan ada penilaian kelompok Pak. Jadi di mana anak-anak itu ada rasa tanggung jawabnya tetap kita sampaikan ke anak-anak, karena kalau kita tidak sampaikan itu ya kadang ada 1-2 anak itu yang memang memiliki karakter yang suka menggantungkan temannya gitu. Jadi kita sampaikan bahwa penilaian itu tidak hanya per kelompok tetapi penilaian individu, bagaimana kalian bekerja sama, bagaimana cara kalian untuk bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan. Makanya kemarin saya bagi tiap anak harus ada job list-nya masing-masing. Oke. Lanjut untuk solusi yang tadi permasalahan waktu, kira-kira sebenarnya ada yang bisa dijadikan sebagai alat bantu apa enggak untuk biar waktunya tuh tepat gitu. Di sini berarti manajemen waktunya yang harus diubah. Jadi mungkin sebelum mereka diskusi kita sudah membentuk kelompok, iya sudah membentuk kelompok, tetapi saat masuk harusnya sudah terbentuk kelompoknya masing-masing, sehingga meminimalisir untuk perpanjangan waktu yang lebih, karena mereka untuk bergabung dengan kelompok-kelompoknya itu memerlukan waktu juga. Nah, untuk ngasih tahu misalkan ini waktunya tinggal 3 menit atau 5 menit, nah itu kita bisa pakai bantuan apa Bu?
perjanjian dari awal. Jadi nanti kalau sebelum waktunya 10 menit nanti saya ingatkan untuk harus sudah selesai semua. Nah, berarti hanya ibu murid bisa nggak kira-kira dilibatkan? Bisa. Bisa ya. Iya, kan di dalam satu kelompok itu saya memilih satu kesepakatan siapa yang mau menjadi ketua kelompoknya. Jadi ketua kelompok itu yang mengkoordinir teman-teman satu kelompoknya bahwa waktu mereka itu sudah di manage atau di manajemen dari awal. Jadi kelompoknya ini yang manajemen ketua kelompoknya ini yang manajemen kelompok tersebut. Oke. Berarti dengan itu kan tidak hanya Ulin sebenarnya yang bisa mengambil peran untuk memberikan solusi dari permasalahan ya. Jadi murid pun bisa ambil peran. Oke. Nah, kemarin dari selesainya kemarin sudah disimpulkan ya kalau nggak salah. Kesimpulannya anak-anak gimana kemampuan untuk buat media? Ya, seperti yang disampaikan tadi, ternyata di luar prediksi saya Pak, dan hampir semuanya anak-anak sekarang itu pengetahuan teknologinya cukup lumayan bagus. Iya. Jadi mereka saling dari diskusi itu ada yang tahu misal teknologi ini, oh saya tahu Pak teknologi yang ini pakai ini aja, jadi mereka bisa berkolaborasi bersama-sama. Oke, berarti justru dengan diskusi kemarin itu anak-anak sepertinya justru lebih tahu dari kita gitu. Iya, Pak. Kita dan saling berbagi ilmu mereka lah. Sharing juga. Baik. Nah, untuk kedepannya Bu, Ibu pengen mengembangkan apa lagi nih? Untuk kedepannya pengennya untuk khususnya materi media promosi, jika nantinya mereka berwirausaha, mereka sudah paham tentang ilmu yang mereka dapatkan, kemudian mereka lebih mudah untuk bersaing dengan para pesaing usaha yang ada gitu. Jadi ilmunya itu bisa lebih dikembangkan lagi. Oke. Kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu canangkan ditulis di modul ajar kemarin sudah tercapai apa belum dari praktik ngajar kemarin? Tercapainya mungkin sudah di 85%-nya Pak. Untuk 15%-nya terus gimana Bu? 15%-nya akan dijadikan evaluasi, di mana nanti setiap pertemuan untuk evaluasi yang belum nanti bisa disampaikan dan dipelajari bersama-sama. Ada inovasi nggak Bu kira-kira untuk pembelajaran berikutnya biar anak-anak lebih tertantang gitu? Lebih tertantang, jadi di sini seperti yang ada itu tidak hanya mereka membuat saja Pak, tantangan terbesarnya juga mereka harus mengaplikasikannya secara nyata, karena nanti ada praktek pengolahan juga di mana anak-anak nanti itu juga akan menjual. Mereka tidak hanya membuat saja, tetapi mereka harus membuat serangkaian proses untuk usaha yang sesungguhnya. Itu adalah tantangan yang sangat besar untuk mereka. Itu dia ya. Baik. Oke Bu, sudah cukup ya. Jadi terima kasih nih ngobrol-ngobrolnya di pasca observasi setelah kemarin observasi kelas. Semoga Bu Ulin nanti kedepannya seperti yang tadi selalu berinovasi gitu ya. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.